Baik, ini kita lanjutkan pembahasan yang kedua dari memahami hukum moral Allah. Ini adalah bagian mengenai prinsip penafsirannya ya. Kita mulai dengan sistem penomoran. Jadi penomoran ini kurang lebih ada tiga bagian ya. Bukan, tiga model lah ya, tiga model. Jadi ada Lutheran yang mengikuti Agustinus, kemudian ada Reform dan Orthodox ya. Reform sama Orthodox ini kurang lebih sama, kecuali di bagian pertama saja. Reform itu memisahkan AM Yahweh itu menjadi introduction daripada Dekalog atau 10 hukum. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah bagian daripada perjanjian Allah, AM Yahweh. Nah, kalau di Katolik itu hukum pertama no other gods sama no images ya, itu digabung sehingga maknanya itu bisa jadi berbeda ya. Jadi kalau misalnya di sini no other gods, jadi tidak ada Allah yang lain, dan kemudian no images ya, tidak ada image apapun ya, apapun image-nya nggak ada. Tapi kalau di sini jadi penafsiran bisa berbeda. No other gods ya, tidak ada Allah lain, no images. No images ini artinya kalau di dalam penggabungan ini ya, Katolik kemudian menafsirkan eh, tidak ada image daripada berhala ya. Jadi yang ada itu image daripada Allah. Nah, kalau di sini justru kebalikannya ya. No image. Jadi tidak ada bentuk image apapun ya, apapun. Jadi itu yang bisa membedakan dari sistem pengurutan nomor ini. Ya. Nah, kurang lebih Reform sama Ortodoks itu semuanya sama. Di sini juga jadi bentuk urutan selanjutnya berbeda dan di bagian terakhir ya, ini juga jadi berbeda ya. Jadi ada do not covered house sama do not covered wife ya. Jadi dipisahkan. Ya. Oke, itu kurang lebih penomorannya. Jadi kita akan mengikuti tradisi reform dengan sistem penomoran no other gods, no images, don't take name in vain ya. Remember Sabbath, honor father and mother, do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, sama do not covet. Oke, kita akan mulai dengan prinsip penafsiran yang pertama. Jadi ada empat ya yang kita pakai untuk prinsip penafsirkan 10 hukum. Yang pertama itu adalah kita pakai istilah interiority ya. Interiority itu artinya eh, ya batiniah lah ya kurang lebih. Ini istilah yang lain di beberapa buku atau para teolog itu, misalnya Calvin gitu, menyebutnya itu spiritual interpretation ya. Jadi Taurat itu tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tapi juga pikiran dan sikap hati. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum Allah ini, ya ketika disebutkan misalnya jangan membunuh, yang dimaksudkan membunuh ini bukan cuman tindakan membunuh, tetapi juga pikiran dan hati. Ya, pikiran dan hati. Nah, Calvin itu mengatakan pemberi hukum, yaitu Allah, itu bersifat spiritual, sehingga hukumnya pun harus dipahami secara spiritual. Nah, hal ini berbeda dengan hukum sipil manusia yang yurisdiksinya hanya mencakup tindakan lahiriah dan tidak dapat menjangkau pikiran serta niat hati. Jadi berbeda ya kalau misalnya kita lihat eh, di hukum-hukum atau di undang-undang atau dimanapun peraturan sipil manusia, itu yang dilarang itu adalah tindakan-tindakan yang lahiriah ya. Misalnya orang itu mencuri. Jadi niat mencuri itu tidak bisa diberikan hukuman gitu. Tidak bisa dianggap bersalah karena tidak bisa dijangkau oleh hukum sipil. Nah, tapi hukum moral Allah ya, God's law ini mencakup bukan cuma tindakan lahiriah tapi juga sikap hati, pikiran gitu ya. Jadi dia itu disebut sebagai aspek spiritualnya. Nah, kemudian ini Calvin juga ya yang mengatakan Kristus dalam khotbah di bukit itu memulihkan Taurat pada integritas aslinya. Ya, Taurat dipenuhi bukan hanya oleh perbuatan lahiriah,
tapi juga secara internal dan rohani. Nah, Hodge juga mengatakan Dekalog tidak boleh ditafsirkan seperti hukum manusia yang hanya mengurus tindakan eksternal, melainkan sebagai hukum Tuhan yang meluas hingga pikiran dan maksud hati. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu di dalam khotbah di bukit memberikan beberapa klarifikasi yang disebut sebagai eh, oleh Calvin itu sebagai mengembalikan hukum kepada integritas aslinya, itu misalnya ya, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Nah, jadi hukum itu kan mengatakan jangan jangan berzinah ya, jangan berzinah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika orang itu memandang wanita atau memandang lawan jenis ya misalnya ya, kemudian lustful dia, maka dia itu sudah commit adultery ya. Jadi ini bentuknya itu adalah sikap hatinya ya. Jadi benih di dalam hati dan itu menjadi apa? eh, satu sikap yang sebenarnya dijangkau oleh hukum ini sehingga dinyatakan bersalah ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum dilarang berzina atau jangan berzina itu bukan cuman um, adultery atau perzinahan secara fisik, tapi sikap hati yang lustful ya. Sama juga dengan ini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Nah, kenapa? Karena membenci ya itu adalah sikap hati yang kemudian kalau berkembang itu menjadi membunuh. Nah, membenci itu sebenarnya adalah satu tindakan pembunuhan ya. Jadi ini satu jangkauan dosa yang sebenarnya hukum ini mencakup bagian itu. Jadi ini hal yang sama. Jadi yang disebut dengan eh, hukum hukum moral Allah ini itu dia mencakup mulai dari sikap hati, pikiran dan juga sampai ke dalam bentuk tindakan ya. Itu yang kita sebut sebagai interiority. Jadi cakupan daripada eh, hukum Allah atau hukum moral Allah ini sebenarnya bukan cuma tindakan lahiriah, tapi juga pikiran dan sikap hati. Nah, yang kedua itu adalah synecdoche ya, synecdoche ya. Atau scope of commandment atau cakupan daripada hukum itu. Nah, tradisi reform itu memahami bahwa perintah dan larangan dalam dekalog itu selalu mengandung lebih dari yang diungkapkan secara harfiah ya. Nah, prinsip eh, memahami lebih daripada sekedar yang tertulis atau harfiah ini disebut sebagai sinekdeki ya. Sinekdeki di mana satu bagian itu mewakili keseluruhan. Jadi kalau misalnya istilah sinekdeki itu kita menggunakan satu hal untuk satu cakupan yang besar. Misalnya contoh yang bisa digunakan, misalnya kita sebut Michael Jordan. Nah, Michael Jordan ini dia kita menyebut Michael Jordan itu adalah synecdoche dari basket atau NBA. Jadi kita menyebutkan satu orang sorry, menyebutkan sesuatu harafiahnya ya, tapi sebenarnya dia mencakup sesuatu yang lebih besar. Maka kita sebut sebagai scope-nya ya. Nah, untuk memahami cakupan setiap perintah itu Calvin menyarankan aturannya itu adalah mengarahkan perhatian pada alasan dari perintah tersebut. Jadi, untuk menemukan sinekdeki, maka yang dicari itu adalah sebenarnya kenapa hukum ini diberikan. Jadi, apa yang ada di balik hukum ini sehingga kita bisa menemukan cakupan yang lebih besar daripada yang disebutkan atau harfiah. Nah, jadi satu dosa itu mewakili seluruh jenisnya, ya. Jadi ketika disebut jangan membunuh, maka itu sebenarnya membunuh itu mewakili satu cakupan yang sangat besar, ya. Jadi larangan terhadap satu dosa besar atau capital sin atau yang disebutkan secara eksternal itu, ya, misalnya membunuh, berzina, mencuri, ya, itu secara sinekdeki mencakup larangan terhadap semua dosa dan jenis yang sama, ya, type, termasuk segala penyebab tingkatan sarana dan pemicunya. Jadi ini besar sekali sebenarnya ya. Misalnya contohnya hukum keenam jangan membunuh.
Nah, hukum ini, larangan ini tidak hanya berlaku pada tindakan pembunuhan fisik, tetapi merupakan sidak-deki yang melarang segala bentuk tindakan yang merusak kehidupan pribadi sesama. Nah, jadi bukan cuman pembunuhannya, tapi bukan cuma membunuh, tapi sebenarnya merusak kehidupan dan merusak orang itu sebenarnya adalah cakupan atau sebenarnya eh, aspek-aspek yang juga dibahas oleh hukum keenam. Nah, ini mencakup kebencian di dalam hati ya yang dianggap sebagai pembunuhan, kemarahan tanpa sebab, serta semua perkataan dan sikap yang merendahkan ya. Jadi karena itu merusak daripada kehidupan gitu ya. Terus contoh kedua, hukum yang ketujuh ya, yaitu jangan berzina. Nah, jangan berzina ini ya, larangan ini tidak hanya mencakup tindakan perzinaan fisik ya, tapi juga segala tingkatannya seperti perzinahan hati ya yang terdiri dari hawa nafsu dan perasaan yang tidak murni atau tidak suci yang secara umum itu berhubungan dengan kesucian pernikahan. Jadi skop daripada hukum ketujuh atau jangan berzina ini sebenarnya adalah pernikahan ya, kekudusan pernikahan dan semua hal-hal yang mencakup eh, hal pernikahan itu diatur oleh hukum yang ketujuh gitu. Nah, cuman disebutkan sinek the key daripada aspek itu adalah jangan berzina ya. Nah, mengapa ya eh, proses atau cara kita mendekati atau menafsirkan hukum ini itu dengan menggunakan sinekdeki? Ya. Yang pertama itu adalah sifat spiritual hukum Allah yang kita sebutkan lalu kita bahas tadi ya. Jadi penerapan sinekdeki ini itu punya beberapa tujuan teologis ya. Yang pertama itu supaya ketika disebutkan yang harafiah itu cakupannya itu menjadi lebih jelas ya. Nah, kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Allah itu bersifat spiritual dan menjangkau hingga ke hati. Hukum Tuhan tidak hanya mengikat tangan, ya, manus, tapi juga jiwa, animus. Nah, hukum tersebut tidak hanya melarang tindakan dosa, tapi juga keinginan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi, eh, sinekdeki itu memberikan satu cara menafsirkan yang lebih komprehensif, gitu ya. Yang kedua, menunjukkan kesempurnaan hukum Allah. Jadi meskipun disebutkan 10 hukum, tapi 10 hukum itu sebenarnya mencakup seluruh aspek ya. Nah, konsep ini menegaskan bahwa seluruh hukum moral itu sempurna karena tidak ada satupun dosa yang tidak dilarang di dalamnya dan tidak ada satupun tugas moral yang tidak diperintah di dalamnya. Kemudian mencegah penafsiran dangkal ya. Nah, tanpa kaidah ini, orang cenderung menafsirkan hukum secara harfiah dan dangkal. Jadi, kalau kita sebut jangan berzina, ya udah. Berarti karena ketika orang itu lustful, yang melihat lawan jenis dengan lustful, itu jadi tidak lagi, padahal itu harusnya itu sudah eh, menunjukkan ketidaksucian, tetapi karena jangkauannya hanya kepada hal yang harfiah, maka itu maka dipahami bahwa kehendak Allah itu hanya mencakup ketika melakukan hal-hal yang fisik gitu ya. Nah, jadi ini pendekatan ini untuk mencegah satu penafsiran yang dangkal ya. Sehingga kita tuh hanya menghindari dosa-dosa lahiriah yang besar seperti pembunuhan atau perzinahan. Sementara hati mereka penuh dengan kebencian, hawa nafsu, dan keserakahan. Ya. Jadi kalau misalnya tidak memahaminya dengan konsep sinekdeki ini, maka kita akan memahami hukum Allah itu menjadi begitu sempit sebenarnya, ya, menjadi begitu dangkal. Dan hukum Allah itu tidak sempurna atau tidak mencakup semua aspek kehidupan ya. Karena seharusnya semua dosa itu tercakup di dalam 10 hukum itu. Nah, ini contoh ya atau sinekdeki. Mungkin di dalam beberapa buku atau teologi yang lain itu bisa sedikit berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya punya cakupan atau skopnya itu kurang lebih mirip-mirip ya. Cuman tergantung ya, ada yang lebih luas, ada yang mungkin lebih sedikit lebih sempit ya. Jadi hukum pertama itu mengatur kesetiaan kepada Allah dari loyalty, lalu kedua mengenai ibadah, yang ketiga mengenai kehormatan dan kemuliaan Allah,
yang keempat itu mengenai waktu, lima itu otoritas, enam itu tentang kehidupan fisik, tujuh itu tentang pernikahan, lalu delapan itu tentang kepemilikan atau ownership atau properties, lalu sembilan itu mengenai komunikasi, dan sepuluh itu mengenai hasrat atau desire. Ya, ini akan dibahas pada bagian yang lain ya untuk kajian detailnya. Nah, yang ketiga itu adalah opposites ya, kebalikannya. Jadi hukum yang tersirat ya di dalam kebalik hukum hukum tersirat ya. Jadi hukum itu tersirat di dalam kebalikan dari perintah dan larangan. Ya, jadi kebalikannya kalau misalnya bentuknya itu jangan membunuh, itu kan negatif ya. Larangan jangan membunuh. Maka kebalikannya itu juga berlaku ya, yaitu promote something ya. Karena misalnya jangan membunuh itu bicara tentang kehidupan fisik, berarti promote mendukung atau mengerjakan atau membuat satu kehidupan yang mendukung kehidupan yang kehidupan fisik gitu ya. Nah, jadi setiap larangan atau perintah negatif itu secara implisit mengandung tuntutan untuk melakukan kewajiban yang berlawanan atau perintah positif. Sebaliknya, setiap perintah yang bentuknya positif itu untuk melakukan sesuatu itu secara implisit melarang kelalaian atau tindakan yang berlawanan. Jadi kalau misalnya dikatakan ingatlah ya, ingatlah hari Sabat ya. Maka ketika dikatakan ingatlah hari Sabat bentuknya positif, maka bentuk negatifnya itu juga cakupan daripada hukum tersebut. Nah, ini eh, contohnya ya, contoh supaya kita bisa lebih paham. Jadi ketika hukum melarang pembunuhan, ia sekaligus memerintahkan untuk memelihara dan menghargai kehidupan sesama kita dengan segala cara yang kita bisa. Jadi bentuknya itu positif ya. Nah, jika dihubungkan dengan konsep interiority, ya, karena hukum ini bersifat rohani, ia juga melarang pembunuhan di dalam hati, seperti kemarahan, kebencian, dan segala bentuk perasaan jahat terhadap orang lain. Nah, kemudian ketika pencurian ya dilarang, jangan jangan mencuri ya. Ketika pencurian dilarang, maka kebajikan, kemurahan hati, dan kedermawanan itu menjadi bagian yang positifnya atau diperintahkan. Jadi perintah positif ya itu selalu mengimplikasikan kebalikannya, negasinya, dan yang perintah yang negatif itu mengimplikasikan eh, hal yang positifnya. Nah, perintah positif untuk menghormati orang tua dan otoritas di atas kita tidak hanya berarti menunjukkan sikap hormat. Secara implisit, perintah ini melarang segala tindakan yang merendahkan. Karena bentuknya positif, maka yang dilarang itu ada, yaitu jangan merendahkan, tidak menghormati, atau mencederai mereka. Allah sendiri mengancam hukuman berat bagi mereka yang mengutuk atau memukul orang tua mereka, yang menunjukkan betapa seriusnya larangan yang tersirat ini. Nah, pembagian konsep ini ya, opposites ini ya, opposite, yaitu yang positif dan yang negatif, itu sebenarnya koheren, ya, selaras dengan proses pengudusan. Di dalam proses pengudusan, itu yang terjadi itu adalah mortifikasi dan vivifikasi. Mortifikasi itu mematikan dosa. Nah, karena ini mematikan dosa, maka perlu ada konsep larangannya untuk dimatikan, ya. Jadi ada hal-hal yang dilarang dan kita mematikan dosanya. Dan kemudian ada vivifikasi, yaitu kita melakukan sesuatu yang promote, ya, positif, yang menguatkan, ya, aspek-aspek yang mendukung daripada skop hukum-hukum tersebut, ya. Jadi ini adalah dua aspek dari sanctification. Jadi waktu kita dikuduskan, maka kita mematikan dosa dan kita menghidupkan manusia baru yang hidup di dalam roh. Ya. Itu sebabnya sebenarnya konsep opposites ini ya, positif mengimplikasikan negatif, negatif mengimplikasikan positif, itu sebenarnya punya konsep yang koheren dengan sanctification. Yang keempat, yang terakhir ya, yaitu causation. Causation ini artinya hukum itu terkait penyebab dan sarana dosa. Jadi,
prinsip ini sebenarnya memperluas lingkup hukuman moral itu melampaui tindakan individu. Jadi kalau misalkan saya melakukan pencurian, nah itu kan saya yang melakukan pencurian. Nah, causation itu mencakup hal yang lain. Jadi saya tidak mencuri, tetapi saya sendiri itu terlibat dalam menyebabkan gitu. Saya menyebabkan atau saya membuat orang lain melanggar hukum Allah itu sendiri ya. Jadi dosa itu tidak hanya mencakup perbuatan yang dilakukan tetapi juga segala sesuatu yang mengarah kepadanya serta tindakan yang menyebabkan, mendorong atau memungkinkan orang lain untuk berbuat dosa. Jadi dianya tidak berbuat dosa secara langsung tetapi dia sebenarnya terlibat di dalam menyebabkan orang itu melakukan dosa atau melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, itu yang disebut sebagai causation. Jadi, ini bukan masalah individu saja, tetapi bagaimana individu itu berada dalam sebuah komunitas dan tanggung jawabnya terhadap komunitas. Sehingga dia di dalam konsep pemahaman causation ini, dia mungkin tidak melanggar prinsip hukum itu secara pribadi, tetapi dia sendiri tidak terlibat, ya, tidak terlibat di dalam baik itu mencegah maupun eh, terlibat di dalam mendorong atau menyebabkan dosa itu. Jadi berdasarkan prinsip ini, seseorang melanggar hukum dalam satu kategori dosa jika ia melakukannya sendiri, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Merencanakan atau menginginkannya meskipun tidak pernah terlaksana, ya. Menjadi penyebab atau pemicu bagi orang lain untuk berbuat dosa, ya, baik melalui nasihat, bujukan, paksaan, atau dengan memberikan contoh yang buruk. Kemudian memprovokasi orang lain hingga mereka jatuh dalam dosa, ya. Lalu memfasilitasi atau memungkinkan orang lain berbuat dosa dengan menyediakan sarana atau kesempatannya. Kemudian tidak mencegah dosa orang lain ketika ia melewati wewenang dan kesempatan untuk melakukannya. Menutupi atau membenarkan dosa yang dilakukan orang lain, ya. Itu sebabnya sebenarnya menegur dan kemudian melakukan tindakan-tindakan preventif supaya orang itu tidak jatuh, eh, tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, itu juga adalah bagian daripada ikatan daripada hukum ini ya. Jadi ikatan ini kalau kita coba ringkas ya, 4 poin tadi itu adalah interiority, yaitu bagian daripada sikap hati. Jadi dia itu dari dalam hati, pikiran dan juga tindakan. Yang kedua tuh sinekdeki. Sinekdeki itu cuma cakupannya ya. Jadi cakupan daripada hukum itu bukan cuma yang tertulis harafiah, tetapi dia itu ditemukan dari sebenarnya apa alasan hukum itu diberikan, apa di balik hukum itu, apa yang sebenarnya menjadi inti mengapa Allah memberikan hukum tersebut, ya, apa yang dilindungi oleh Allah, apa yang ingin diperjuangkan oleh Allah, apa yang ingin Allah berikan gitu ya. Ya karena ini kan hukum Allah ini merupakan ekspresi daripada kekudusan, keadilan dan kebenaran Allah. Nah, yang ketiga itu adalah konsep opposites-nya ya. Jadi ada scope-nya dan kemudian ada opposite-nya. Opposite itu supaya kita bisa melihat cakupannya itu eh, bicara tentang negatif itu juga positif sehingga kita selalu bertindak dalam dua aspek ya. Yaitu aspek tidak atau aspek yang impermissible dan kemudian aspek yang kita promote, yang itu kita lakukan dan kita itu aktif mengerjakan itu karena itu bagian daripada perintah ya. Jadi meskipun bentuknya itu larangan, tapi itu sebenarnya bentuk perintah yang harus aktif kita lakukan. Ya. Lalu yang terakhir ini adalah causation. Ya. Jadi bukan cuma individu, tapi individu terhadap komunitas. Itu sebabnya 10 hukum ini menjadi satu hukum yang diberikan kepada umat Allah, bangsa Israel, dan kemudian mereka mengerjakan hukum ini bagi Allah gitu ya. Sehingga memang hukum ini adalah hukum untuk umat Allah, untuk maaf, ini sebenarnya hukum untuk semua umat manusia. Tapi umat Allah yang diberikan Roh Kudus dalam hatinya, yang sebenarnya diberikan kemampuan untuk mengerjakannya dan itu dikerjakan di dalam komunitas. Ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita mengenai prinsip memahami
10 hukum ya. Jadi kita akan lihat pembahasan satu persatu dari hukum-hukum tersebut. Thank you. God bless you.